para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, teman-teman semua yang kami hormati, tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita usahakan siang malam melebihi meluruskan iman kita. Masa depan kita, masa depan jin dan manusia tergantung dengan lurus tidaknya iman dia. Kalau iman seseorang lurus, kalau iman seseorang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dia, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan suasana dan keadaan, telah menjamin untuk dia macam-macam anugerah. Kadzalika haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah berjanji akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Allah pemilik segalanya, pencipta segalanya, Al-Khaliq, Al-Malik. Maka apa yang Allah janjikan, memang Allah berhak untuk menjanjikan. Yang menjanjikan yang memiliki, yang menjanjikan yang mempunyai, yang menjanjikan yang mengatur segalanya. Kalau yang mengatur segalanya sudah menjanjikan akan ditolong, para hadirin, maknanya dia ini jadi orang yang akan tertolong apapun keadaan dia. Kaya, miskin, jadi rakyat, jadi pejabat, sehat ataupun sakit, tidak masalah, karena Allah telah membela dia. Allah telah menjanjikan akan menolong dia. Dia miskin tapi ditolong oleh Allah, selesai seluruh masalahnya. Dia sakit, ditolong oleh Allah, maka walaupun sakit, selesai seluruh masalahnya. Dia sehat, ditolong oleh Allah, selesai masalahnya. Jadi rakyat ditolong oleh Allah, selesai masalah. Jadi pejabat ditolong oleh Allah, selesai masalah. Maka iman itu begitu penting. Seluruh para nabi, para rasul, hamba-hamba Allah yang suci, yang maksum, 124.000 nabi, di dalamnya ada 313 rasul, 5 ulul azmi. Pertama kali ngajak manusia, sebelum mengajak kepada yang lain-lain, pertama kali ngajak manusia untuk meluruskan keyakinan mereka. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikan gembira, berikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan memberi kepada mereka anugerah yang besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah sudah menjanjikan anugerah besar, yang bisa mengukurnya, yang bisa tahu berapa banyaknya, hanya Allah yang menjanjikan. Sebagaimana yang tahu zatnya Allah dengan sempurna hanya Allah, sifat-sifatnya Allah yang tahu sempurna hanya Allah. Begitu juga janji-janji Allah, seberapa yang bisa mengukur juga hanya Allah sendiri dengan sempurna. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, seumpama dunia ini di sisi Allah setara dengan sayap nyamuk, maka tentu Allah tidak akan mengizinkan orang yang tidak beriman untuk meneguk satu tegukan air dari dunia. Dunia yang menurut kita begitu besar, yang hari-hari kita usaha untuk meningkatkan pendapatan atau ekonomi kita, yang hari-hari orang keroyokan untuk mendapatkan dunia. Di sisi Allah, dunia ini tidak setara dengan sayap nyamuk, para hadirin. Seumpama dunia ini setara dengan sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak diizinkan untuk minum satu teguk air saja. Lau kanatid dunya ta'diru 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafira syarbata ma au kama jaa fil hadits. Maka kalau Allah sudah menjanjikan orang iman akan diberi anugerah yang besar, kita nggak tahu berapa banyak anugerah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Maka usaha meluruskan iman, usaha istiqomah dalam iman, usaha memperjuangkan iman, usaha bicara iman
adalah usaha yang paling mulia, usahanya para anbiya, orang-orang paling mulia, usahanya Sayyidul Anbiya yang mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang begitu besar. Orang ini kalau imannya lurus, para hadirin, contohnya adalah para anbiya. Mereka lah standar kesuksesan. Mereka adalah standar keuntungan dan keberuntungan. Mereka lah standar orang-orang yang dibela dan ditolong dan diridhai oleh Allah. Ulaika alladzina hadallah. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah diberi bimbingan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadih, maka ikutilah hidayah, bimbingan, petunjuk yang ada dalam kehidupan mereka. Kalau orang itu imannya benar, para hadirin, maka Nabi Isa tidak punya apa-apa. Istri belum punya, sampai beliau diangkat ke langit belum sempat menikah. Rumah tidak punya. Bahkan kata para ulama, beliau di dunia ini hanya punya 2 harta saja. Selain pakaian beliau hanya punya bantal dan punya sisir saja. Termasuk ulul azmi minar rusul, calon pembunuh Dajjal, calon pemersatu umat Muhammad, yang doanya menghancurkan kebatilan di akhir zaman, yang doanya jadi asbab hancurnya Ya'juj Ma'juj. Tidak punya dunia kecuali bantal dengan sisir saja. Biar jadi pelajaran bagi orang yang mau merenung bahwa ukuran kesuksesan adalah iman, ukuran kesuksesan adalah agama, bukan dunia. Kalau seumpama ukuran kesuksesan itu dunia, para hadirin, semua orang meninggal dunia berarti langsung gagal semua. Karena kesuksesannya sudah ditinggal. Kesuksesannya dalam jabatannya selepas dia wafat, jabatannya sudah ditinggal, berarti gagal. Kesuksesannya dalam ekonomi dia, umpamanya ekonominya sudah ditinggal, sudah nggak laku, nasi nggak laku di kuburan, uang nggak laku di kuburan, maka begitu masuk kubur dia langsung gagal total. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan para anbiya macam-macam keadaannya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, Allah jadikan beliau sebagai najjar, tukang kayu yang jadi contoh dalam kuatnya iman, kuatnya hubungan dengan Allah. Walaupun tukang kayu, kalau imannya benar, agamanya sempurna, maka dia adalah orang yang sukses. Insya Allah kita usaha untuk meningkatkan iman kita, para hadirin. Inilah maksud kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Berapa banyak cerita pembelaan Allah kepada para nabi, para rasul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam punya teman hanya sedikit, 40 pasang saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit saja, 40 pasang saja. Nabi Nuh dakwah dengan cara dakwah yang paling hikmah. Beliau adalah nabi, bahkan termasuk pimpinannya para nabi, ulul azmi minar rusul. Dakwah 950 tahun hanya diikuti kurang lebih oleh 40 pasang saja. Dakwah, menyayangi umat. Akhirnya Allah berfirman kepada beliau, innahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Nuh, sesungguhnya sekali-kali tidak akan ada yang beriman lagi dengan engkau selain orang-orang yang telah beriman. 40 pasang itu saja, jatah hidayah sudah tutup. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memahami, berarti dakwah ini sudah nggak ada manfaatnya. Allah telah menutup pintu hidayah. Orang-orang tidak beriman di dunia waktu itu, dunia yang luas, tidak akan tambah kecuali kekufuran saja. Maka Nabi Nuh yang sendirian dengan 40 pasang saja, beliau berdoa. Minoritas tapi ditolong oleh Allah, mayoritas tapi tidak mengamalkan agama Allah, jauh dari rahmatnya Allah, dekat dengan murkanya Allah. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, wa fajjarnal arda uyuna, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Nabi Nuh doa, sekali doa
langsung Allah turunkan hujan yang begitu deras dari langit, sumber-sumber di bumi meluap. Semua orang yang tidak beriman tidak diizinkan tinggal di dunia. Keadaan kembali sebagaimana ceritanya manusia yang awal yang datang di dunia ini. Ceritanya kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, yang mana dunia diizinkan ditinggali oleh Allah hanya untuk manusia-manusia yang beriman saja hakikatnya. Orang-orang yang tidak beriman, para hadirin, hakikatnya ghosab di dunia ini. Dia ini numpang dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, aku telah putuskan akan meletakkan khalifah di atas bumi ini. Hambaku, utusanku, nabiku yang akan mengamalkan, mempraktekkan agama di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka diturunkanlah Nabi Adam, pertama kali manusia yang diizinkan tinggal di bumi, orang beriman. Maka beliau mempraktekkan agama dalam diri beliau, mencontohkan iman untuk keluarga, untuk istri dan putra putri beliau. Terus berkembang, beliau dengan anak cucunya mengamalkan agama. Kemudian memang sudah jadi ujiannya dunia. Di antara asbab orang itu meninggalkan agama, merosot amalannya, di antara sebabnya adalah karena bertengkar, para hadirin. Suami istri rukun, didik anaknya sepakat, macam-macam amalan kebaikan dibuat di rumah. Begitu tengkar, semua kebaikan stop, berhenti. Maka Nabi cerita bahwa iblis punya istana di atas laut, yang dalam istana itu ada perkumpulan setan-setan untuk musyawarah dan untuk menerima tugas dari iblis la'natullah alaih. Dibentuk rombongan-rombongan untuk menyesatkan manusia. Sebagian rombongan dikirim untuk masa 1 tahun. Maka kalau orang khurut kurang dari 1 tahun, para hadirin, kalah dengan rombongannya iblis. 3 hari aja dipermasalahkan. Iblis loh, nggak masalah ninggalkan anak istri rumah 1 tahun. Bagaimana, para hadirin? Maka selepas dikirim, rombongan-rombongan dikirim, ada waktu rombongan datang untuk laporan. Bagaimana hasil kerja menyesatkan manusia biar mereka jadi penduduk-penduduk neraka. Iblis sudah bersumpah bahwa dia akan usaha mati-matian biar anak manusia ini jadi penduduk-penduduk neraka. Anak cucu Adam ini menjadi penduduk-penduduk neraka, dimurkai Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka satu setan cerita pada iblis, "Saya berhasil mengajak fulan untuk maksiat begini. Iblis dengarkan, biasa aja itu. Datang lagi yang cerita, ngajak mereka maksiat begini begitu. Iblis bilang, biasa aja. Ada setan yang lain datang, Jenderal Iblis, saya laporan pada Tuhan, saya berhasil memecah belah keluarga fulan. Akhirnya suami istri cerai berpisah. Maka oleh iblis dirangkul, kamu pasukanku yang sebenarnya. Iblis itu begitu senang kalau bala tentaranya berhasil memasukkan pecah belah kepada umat. Begitu ada pecah belah, maka langsung kebaikan-kebaikan terstop, keburukan-keburukan menjadi tersemangatkan dengan sebab adanya pecah belah. Satu kampung rukun ke masjid bareng-bareng, Jumatan bareng-bareng, pecah belah satu kampung jadi cerai-berai agamanya. Satu negara begitu juga, para hadirin, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dua anaknya Nabi Adam terjadi pertengkaran yang sebetulnya salah satunya tidak menanggapi, antara Qabil dan Habil. Qabil memusuhi Habil, yang kata sebagian ulama ceritanya ini gara-gara wanita, para hadirin. Jadi di antara sebabnya huru-hara besar di dunia ini adalah karena godaan-godaan wanita. Maka perlu usaha agama pada para wanita. Insyaallah. Wanita ini sepertinya lemah, ingah-ingih, nangisan.
tapi pengaruhnya pada dunia ini luar biasa. Ada seorang ulama Mesir, penyair Mesir namanya Syekh Syauqi. Beliau bilang, al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Perempuan itu seperti madrasah, ibu itu seperti madrasah. Kalau kamu siapkan, nanti akan muncul generasi yang berbudi luhur. Jadi kalau ibu-ibu tidak disiapkan, malah diumrohkan, alamatnya keliru lagi. Seharusnya ke Mekah malah ke Hong Kong. Akhirnya anak-anak yang seharusnya ustazahnya ibu-ibunya itu nggak ada yang didik. Akhirnya muncullah generasi amburadul. Zaman dulu para hadirin, orang itu baru dua, Nabi Adam dengan istrinya. Maka setiap Siti Hawa melahirkan, selalu saja anaknya kembar. Dan kembarnya bukan kembar sama jenis, lain jenis, laki perempuan. Qabil dengan saudarinya, Habil dengan saudarinya. Akhirnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qabil ini melahirkan dengan saudarinya, saudarinya sangat cantik. Nah, saudarinya ini mahram dengan tidak boleh dinikahi oleh Qabil, yang bareng-bareng lahir satu paket. Bolehnya menikah dengan kelahiran berikutnya. Habil lahiran dengan saudarinya, saudarinya Habil jelek. Akhirnya perempuan waktu itu yang ada hanya itu aja, nggak ada yang lain-lain, mau lirik yang lain nggak ada para hadirin. Akhirnya Qabil menikah dengan saudarinya Habil, Habil menikah dengan saudarinya Qabil. Qabil hatinya nggak terima. Ini kata sebagian ulama, ini Qabil itu berarti imannya nggak benar. Jadi semua tindakan-tindakan yang tidak benar adalah sumbernya dari iman yang tidak benar, Pak. Apakah Qabil tidak tahu bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah maha bijaksana, lebih tahu segalanya? Kenapa dia tidak terima? Ringkas cerita, akhirnya Qabil membunuh Habil. Kemudian Qabil tidak berani pulang, tidak dari ketemu ayahnya. Akhirnya dia menyendiri di kampung lain. Mulai itulah ada orang-orang yang tidak amal agama. Ini orang tidak amal agama ini numpang saja para hadirin. Aslinya itu ya Nabi Adam dan keluarganya itu. Qabil itu ceritanya itu manusia nakal, manusia beling pertama kali di dunia ini. Maka zaman Nabi Nuh ada pembersihan lagi. Yang boleh tinggal hanya orang beriman saja. Nabi Nuh punya mujahadah yang melebihi seluruh makmurnya, seluruh pengikutnya. Maka Allah berkehendak beliau diberi rahmat, diberi anugerah melebihi anugerah Allah yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya. Semua pengikutnya tidak punya keturunan yang hidup di dunia ini, semuanya wafat. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Hanya cucu-cucunya Nabi Nuh saja yang akhirnya sisa dan meneruskan keturunan manusia di atas muka bumi ini. Jadi kita ini sekarang di sini bisa duduk di sini, ini barokahnya iman yang dulu Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita ini adalah cucunya dai yang sekali angkat tangannya langit jebol, bumi ambrol, seluruh kebatilan musnah di muka bumi ini. Dai yang siang malam dakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada agama, pantang mundur, pantang putus asa. Maka kalau cucunya ditaskil 4 bulan keberatan, kebangetan, putune sapa kowe kuwi? Kalau ngaku cucunya Nabi Nuh kok setahun, 950 tahun siap. Insyaallah semuanya siap. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan iman, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya tidak ada yang hak disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang layak untuk dituhankan, tidak ada yang layak untuk ditundui dengan sebenar-benarnya selain yang maha satu, selain Allah saja, pemilik segalanya, pengatur segalanya, dan yang menentukan segalanya. La ilaha illallah. Kita yakini segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang ngatur hanya satu saja. Yang ngatur adalah Allah. Yang memiliki hanya satu saja, Allah.
bahkan yang hidup sebenar-benarnya hidup, yang maha hidup, hanya Allah saja. Selain Allah hakikatnya tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Bahkan selain Allah adalah makhluk, diciptakan oleh Allah, dulunya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Sebagaimana dulu sebelum ada tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat para hadirin, begitu juga selepas ada tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat tanpa seizin penciptanya. Ini kita melihat makhluk itu akhirnya dengan pandangan yang benar. Makhluk ini diatur oleh Allah. Makhluk ini digerakkan oleh Allah. Tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat sama sekali tanpa Allah. Seumpama seluruh dunia kumpul jadi satu, manusianya, jinnya, hewan-hewannya mau datangkan manfaat kepada kita, tidak akan bisa mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Begitu juga sebaliknya, semua makhluk kumpul jadi satu. Makhluk yang namanya manusia, namanya raja-raja, dukun-dukun, penyihir-penyihir, demit druwo, mak lampir, roro kidul, roro jonggrang, semuanya kumpul jadi satu, ingin mendatangkan madarat kepada kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan datang madarat sama sekali. La ilaha illallah. Inilah yang mau kita usahakan para hadirin. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah, jabatan tidak bisa menyelesaikan masalah, kewibawaan tidak bisa menyelesaikan masalah, banyaknya pengikut tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah. Kalau Allah sudah tolong kita, beres. Kalau Allah tidak tolong kita, tidak akan sekali-kali beres. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah sudah tolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah berkehendak tidak menolong kalian, sekali-kali tidak akan ada yang bisa nolong kalian. Maka orang beriman hanya akan bergantung kepada Allah. Hajat saya yang sebenarnya adalah kepada Allah. Maka orang beriman yang dipikir, bagaimana saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah, biar Allah sudi membela saya, biar Allah sudi menolong saya, biar Allah menyelesaikan masalah-masalah saya. Pulang ke rumah, melihat istrinya mukanya masam, lebih masam melebihi asam. Melihat istrinya, oh istri saya ini hamba Allah. Yang menggerakkan dia masam, bibirnya molor sampai 1 meter, ini yang gerakkan penciptanya. Yang bisa ngundurkan bibirnya juga hanya penciptanya. Yang bisa mengembalikan mukanya dari masam menuju manis, semanis madu hanya Allah. Maka saya akan sholat 2 rakaat untuk menghadapi masalah ini. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bagaimana para hadirin? Jadi orang beriman tuh sikapnya itu jadi masya Allah, anti stres. Ada masalah apa-apa dari Allah, kembali kepada Allah. Akhirnya masalah rumahnya selesai dengan begitu mudah. Dia berjalan, ketemu dengan teman-temannya. Dia melihat teman-temannya, teman-teman saya ini adalah hamba-hamba Allah. Kalau saya baik dengan mereka, maka berarti saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Kalau saya buruk dengan mereka, berarti saya akan memperburuk hubungan saya dengan Allah. Akhirnya dengan temannya, dengan kenalannya, atau bahkan dengan yang tidak kenal, dia akan bersikap dengan sikap-sikap yang benar. Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, kalau nggak salah dalam kitab beliau Lataiful Minan, beliau menasihati murid-muridnya, kalau kamu ingin bersikap benar dengan makhluk-makhluk Allah, apa itu makhluk namanya, keluarga kamu, teman kamu, kenalan kamu, atau bahkan hewan-hewan, lihat mereka. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Apa saja yang akan kamu buat kepada mereka, ini di bawah pengawasan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan akan ditanya oleh Allah. Maka setiap kamu mau ngomong atau mau buat apa saja dengan hamba-hamba Allah, minta izin dulu kepada yang punya, minta izin kepada Allah. Ya Allah,
ini hamba engkau yang bernama istri saya minta izin untuk nyuruh dia buat sambal. Umpamanya begitu, maka orang akan berpikir benar. Tidak mungkin dia minta izin kepada Allah untuk menggunakan hambanya untuk hal-hal yang menyebabkan murkanya Allah. Ini istri saya, sudah capek, pasukan berani mati untuk saya, mengandung anak saya, kalau nggak keluar mati dia. Banyak korban digerakkan oleh Allah untuk berkhidmat pada saya. Kok saya zalimi dia, malah saya umrohkan ke Hongkong, alangkah zalimnya saya. Nabi bercerita, ada seorang wanita menggolimi kucing dengan sengaja, bukan golimi anak Adam. Maka Allah murka pada dia dan dia akhirnya masuk neraka. Tidak baik hubungannya dengan hamba Allah yang bernama kucing masuk neraka. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ardh. Maka bagaimana kalau kita keliru hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, cucu-cucunya para nabi, manusia. Apalagi kalau manusia ini manusia yang soleh. Apalagi kalau para ulama, apalagi kalau keluarganya Rasulullah SAW. Alangkah bahayanya akan merusak hubungan kita dengan Allah. La ilaha illallah. Maka Allah ceritakan bahwa orang-orang yang iman dengan sebab iman mereka yang benar, akhirnya imannya membimbing dia pada ridhonya Allah, pada kebaikan. Akhirnya menghantar dia ke surganya Allah. Yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di dunia ini enggak ada orang yang lebih lurus amalannya, lebih lurus akhlaknya, lebih benar keputusannya, melebihi tokoh-tokohnya orang beriman, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, melebihi pimpinannya para anbiya, pimpinannya seluruh jin dan manusia, pimpinannya dunia dan akhirat, pimpinannya seluruh makhluk yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya para hadirin, iman itu memahami apa saja yang terjadi itu Allah, dari Allah. Apa-apa dikaitkan dengan Allah. Itulah iman. Kufur itu apa para hadirin? Kurang lebihnya apa-apa dari makhluk keluar dari makhluk kembali ke makhluk. Apa-apa makhluk tanpa sama sekali dikaitkan dengan Allah. Maka suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana Tuhan tahu kalau Tuhan ini diatur oleh Allah? Kalau Tuhan kita ini adalah yang mengatur segalanya, bagaimana caranya biar bisa kenal itu gimana sih?" Maka beliau mengatakan, "Araftu Rabbi bifasdi azaimi." Yang kurang lebih artinya, saya kenal dengan Tuhanku dengan sebab gagalnya perkara-perkara yang sudah saya niatkan dengan kuat. Saya sudah ingin begini, ternyata tidak seperti yang direncanakan. Saya ingin begini, ternyata tidak sesuai yang dijadwalkan. Saya ingin begitu, ternyata yang terjadi malah begini. Itu tanda bahwa kita ini memang ada yang ngatur yang begitu nyata. Diatur oleh yang Maha Satu, diatur oleh Allah. La ilaha illallah. Sampai kata para ulama, sebagian ulama dalam memafsiri ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang kamu renungkan, kamu pikirkan yang menyebabkan iman kalian akan lurus, akan kuat. Setiap hari dalam 24 jam mesti dalam diri kita ada pengalaman perkara yang sama sekali tidak kita rencanakan. Ketemu orang yang tidak kita kenal, ketemu kejadian yang sama sekali tidak kita duga, ketemu perkara yang menyenangkan yang sama sekali kita tidak mengangan-angankannya, ketemu perkara yang menyusahkan yang sama sekali kita tidak mengharapkannya. Tiap hari begitu. Maka orang beriman hari-hari mengantar dia menuju akhirat, menambah iman dia, sampai akhirnya kematiannya dalam puncak iman dia. Semoga termasuk kita.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diterima iman kita oleh Allah sebelum kita menjadikan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita dalam menuju Allah, sebagai panutan kita dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, dikirim seorang nabi, seorang rasul yang terbaik, yang keringatnya saja wangi, makhluk yang begitu mulia di sisi Allah, yang tidak ada yang lebih mulia melebihi beliau, diizinkan untuk sampai ke satu tempat yang tidak ada satupun dari makhluknya diizinkan untuk sampai ke tempat itu, walaupun makhluknya itu berupa Jibril alaihissalatu wassalam. Beliau diizinkan untuk sampai satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi yang diciptakan oleh Allah. Hanya beliau yang pernah sampai ke sana. Begitu mulia. Yang Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kuburnya Nabi, yang nyentuh jasadnya Nabi, itu lebih mulia dari arasnya Allah. Itu baru tanah yang menyentuh beliau, belum beliaunya para hadirin. Orang-orang beriman yang ziarah kubur beliau, beliau janjikan dalam hadis riwayat Tabarani, man zal qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburku, tak jamin tak syafaati. Datang ke kubur beliau, ziarah beliau, dijamin di akhirat tidak akan celaka para hadirin. Maka suatu hari beliau berjalan dengan seorang sahabat beliau, kalau nggak salah dengan ayahnya Usamah, Zaid ibn Harithah. Beliau berjalan di padang pasir dan banyak orang di sana. Maka beliau menginginkan untuk kencing, untuk qadha hajat, tidak ada pagar yang menutupi. Maka beliau bilang pada Zaid, Zaid, itu di sana ada batu-batu itu, kamu datang ke batu-batu itu, dan di pohon-pohon kurma itu beritahu Rasulullah mau qadha hajat, suruh jadi satir bagi saya, ya, jadi penutup dari orang-orang yang ada di situ. Maka sahabat tadi datang pada batu-batu, hei batu-batu, saya utusannya Rasulullah. Rasulullah ingin qadha hajat di sini, kalian disuruh buat persiapan jadi satir. Dan juga pohon-pohon itu, langsung batu-batu berloncatan baris para hadirin. Pohon-pohon berloncatan baris. Kemudian Nabi datang, sudah siap. Selepas beliau qadha hajat, beliau balik, bilang kepada Zaid lagi, bilang pada batu-batu dan pohon-pohon suruh balik lagi ke tempatnya. Maka balik lagi ke tempatnya, balik ke tempatnya masing-masing. Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut beliau berarti memperbaiki hubungan dengan Allah, berarti ikut Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ikut beliau dicintai Allah. Kalau orang sudah dicintai Allah para hadirin, sakni bonangine, sak malang megonge, dia akan sukses masuk surganya Allah. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah kalau ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Orang bisa kekal di neraka, orang bisa digoreng di neraka dengan waktu yang begitu panjang karena tidak dimaafkan oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah memaafkan, maka nggak perlu mampir ke neraka, langsung ke surga yang di dalamnya ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada tara, kenikmatan abadi yang selama-lamanya, tidak ada putusnya, bahagia tidak ada susahnya, hidup terus tidak ada matinya, muda terus nggak ada tuanya. La ilaha illallah. La nasifu mra'atin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Kalau kita ingin istri kita, keluarga kita yang perempuan-perempuan punya kerudung yang mahal, jangan beli di dunia. Dunia itu murahan, mau ditinggal. Di surga sana gratis, kerudungnya lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Kalau ingin cantik yang abadi,
di dunia tidak akan didapatkan. Pergi ke salon, dipupuri sebentar, cantik sebentar, kena keringet langsung jelek lagi. La ilaha illallah. Di surga dalam kitab Majar Robeh ada pasar. Yang di pasar itu ada ruangan. Yang di dalam ruangan ada gambar-gambar. Gambar-gambarnya laki-laki yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik. Maka penduduk surga setiap hari Jumat dipersilahkan untuk ke pasar itu dan untuk ke masuk ruangan itu. Maka mereka melihat, wah, laki-laki ini kok tampan banget. Yang lihat laki-laki, saya kalau seperti dia ini kok sepertinya senang saya. Begitu dia ingin begitu, langsung dia menjadi tampan seperti gambar yang dia lihat. Kalau ingin salon yang hakikatnya, masuk surga dulu. Nah, nanti akan dapat salon sebenarnya, berubah total dan kekal abadi berubahnya. Nah, istrinya juga begitu, melihat ada wanita-wanita yang Masya Allah, yang menyenangkan zahir batinnya. Maka istrinya bilang, wah, kalau saya secantik dia tentu saya senang. Begitu dia bilang begitu, langsung dia menjadi secantik seperti gambar yang dia lihat. Isinya senang, 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 karena dulu penduduk-penduduk surga siap menyenangkan Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Nabi bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Ikut Nabi. Nabi menjanjikan masuk surga kalau ikut Nabi. Wa man 'asani faqad aba. Yang tidak mau ikut Nabi berarti enggak mau masuk surga. Maka kita jadikan hidup kita ini, para hadirin, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan menjadwal hidup kita selalu 24 jam ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Mulai tertib potong kuku sampai potong rambut kita ikutkan dengan tertib yang diarahkan agama yang dibawa oleh beliau. Insyaallah semuanya niat, para hadirin. Mulai tertib bangun tidur sampai tidur lagi, para hadirin, kita ikutkan dengan tertib yang diarahkan, yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi telah meriwayatkan agama kepada murid-muridnya, kepada para sahabat, agama yang sempurna. Para sahabat meriwayatkan agama ini kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Para tabi'in telah meriwayatkan agama ini kepada murid-muridnya. Maka kita mengambil agama dari Rasulullah SAW melalui jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya ulama-ulama yang ahlinya. Di antara ulama yang dimufakati oleh para ulama sebagai ahli-ahli dalam mencontohkan, dalam menuliskan, menggambarkan ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah ulama-ulama madhab 4, yang mana banyak hadis yang telah cerita isyarat-isyarat dari Nabi bahwa mereka adalah orang-orang yang memang telah disiapkan oleh Allah untuk membimbing umat ini dalam mengikut generasi sebelumnya, generasi para sahabat mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Akan muncul di kalangan umatku seorang laki-laki dari Quraisy, masih muda, yamla'u tibaqal ardi ilma, yang dia akan memenuhi permukaan bumi ini dengan ilmunya. 100 tahun berlalu, kurang lebih 150 tahun selepas wafatnya Nabi, lebih dikit ya, 163an tahun selepas wafatnya Nabi, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i yang baru umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Juga imam-imam yang lain. Nanti akan ada seorang alim di Madinah yang mana orang seluruh dunia akan belajar kepada dia, alimul Madinah. Maka muncullah selepas wafatnya Nabi sekian tahun, 100-an tahun lebih, muncullah seorang alim di Madinah yang bernama Al-Imam Malik rahimahullah. Nabi bersabda lagi, seumpama agama ini ada di Suraya, atau ilmu agama ini ada di bintang Suraya, bintang kejora, nanti ada seorang laki-laki dari Persia yang akan meraihnya,
Maka hari berganti hari muncullah seorang imam dari Persia yang bernama Nu'man, yang terkenal dengan nama Abu Hanifah. La ilaha illallah. Para hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan dunia semua orang faham. Kalau kita ingin belajar dunia harus pada ahli dunia. Padahal dunia ini mau kita tinggal, para hadirin. Paling 60 tahun, 70 tahun mau kita tinggal. Mereka paham kalau ingin belajar kesehatan harus pada ahlinya, pada dokter-dokter kesehatan yang pernah selesai dari fakultas kedokteran. Maka kalau seseorang ketemu dengan dokter, ditanya, Bapak kenal dengan fakultas kedokteran yang sana? Tidak kenal. Kenal dengan fakultas kedokteran? Sama sekali tidak kenal. Maka semua orang akan ragu dengan kelihayan dia, bahkan akan melaporkan dia ke polisi biar ditangkap, ini dokter gadungan. Ini urusan-urusan dunia. Paling kalau salah suntik, akibatnya maksimalnya paling mati aja. Tapi kalau keliru dalam amal agama, bukan mati para hadirin, sengsara di akhirat sana yang nggak tahu kapan ujungnya. Maka kita belajar agama dari ahli-ahlinya. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Para hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya ini punya teman. Yang teman saya ini suka melanggar. Maka Nabi tanya, dia masih jaga sholatnya apa tidak? Maka yang laporan tadi mengatakan masih. Nabi bersabda kepada dia, Inna sholatahu satanha. Sesungguhnya sholatnya teman kamu tadi akan menghalangi dia dari keburukan-keburukan yang sekarang sedang melanda dia. Maka benar. Tidak berapa lama sahabat tadi akhirnya ditolong oleh Allah untuk perbaikan lagi. Maka untuk memudahkan ikut Nabi, perbaikan hubungan dengan Allah, langkah pertama adalah perbaikan sholat. Kita pentingkan benar urusan sholat. Sholat 5 waktu. Insyaallah kita semuanya niat berharap. Dulu di zaman Nabi ada 2 sahabat yang begitu dekat dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yang kalau mereka bertiga di depan para sahabat Nabi dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, maka hanya mereka bertiga saja yang banyak berbicara. Yang lainnya adalah pendengar setia. Lainnya nunduk, nggak berani mandang Nabi, nggak berani. Kebanyakan sahabat nggak berani mandang Nabi. Yang berani mandang Nabi hanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, berani ngomong langsung. Nabi mengatakan, seumpama di umatku ini masih ada Nabi, tentulah yang layak itu Umar. Nabi mengatakan begitu. Allah telah meletakkan kebenaran di lidah dan hatinya Umar. Sayyidina Umar ini menasihati umat yang berkaitan dengan sholat, nasihat yang jadi renungan bagi orang yang mau merenungi. Ringkasnya, semua kemerosotan yang terjadi kepada umat, semua kemerosotan yang terjadi pada masyarakat, kalangan manusia yang beriman, sumbernya adalah karena kurang terjaganya sholat fardu para hadirin. Inna ahamma syai'in dis-shalah faman hafadha 'alaiha fahuwa lima siwaha ahfad wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Sayyidina Umar mengatakan, menurut aku urusan agama ini, tentu saja selepas iman kepada Allah dan Rasulnya, yang terpenting adalah sholat. Siapa yang selalu bisa jaga sholat, maka dia akan bisa jaga amalan-amalan yang lain. Kalau orang nggak bisa jaga sholat, maka pada amalan yang lain dia akan lebih menelantarkan lagi, kata beliau. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kita jaga sholat kita. Kita makmurkan masjid-masjid kita. Kita luruskan soft-soft kita. Itulah kurang lebihnya pendidikan Nabi untuk masyarakat Madinah. Begitu beliau sampai ke Madinah, disambut oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, menyambut beliau dengan begitu bergembira, dengan kedatangan beliau, menyambut beliau dengan nyanyian-nyanyian kegembiraan yang sering kita dengar, pantun-pantun, pujian-pujian. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Maka beliau pertama kali di Madinah, sebelum buat apa-apa, bangun masjid. Masyarakat Madinah 1.500 orang waktu itu para hadirin.
diaktifkan oleh beliau untuk menjadi masyarakat yang ahli masjid, yang memakmurkan masjid.